Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 1-3. Ada aula seni bela diri di setiap kota di setiap negara bagian dan kabupaten di kerajaan Tianwu. Jika Anda berusia di atas 10 tahun dan memiliki kualifikasi untuk berlatih seni bela diri, Anda bisa menjadi murid Istana Seni Bela Diri dan berlatih seni bela diri. Aula seni bela diri ini diciptakan oleh sekte yang menguasai negara bagian dan kabupaten tertentu untuk memilih bakat luar biasa untuk sekte tersebut dan memperkaya generasi muda dengan darah segar. Sementara itu, di Kabupaten Yunlong, di Balai Bela Diri Kota Qingyun. Bangun dari tidur nyenyaknya, Luo Xiu menghirup udara dan merasakan rasa sakit yang menusuk datang dari tubuhnya. Segera setelah itu, Luo Xiu sepertinya memikirkan sesuatu yang buruk. Dia segera mengulurkan tangan untuk menyentuh dadanya, membuka pakaiannya, dan berteriak, "Manik-maniknya hilang?" Jeritan ini mempengaruhi luka patah tulang rusuk di dadanya. Itu menyakitinya dan dia menyeringai lagi. Luo Xiu mengerutkan kening, mengingat apa yang terjadi sebelum dia koma. Dia ingat bahwa Liu Yuxin, yang selalu dia sukai, direcoki oleh Zhang Hao, seorang playboy terkenal di kalangan siswa Wudian. Dia juga pemarah pada saat itu, jadi dia bergegas maju. Tak perlu dikatakan lagi, akibatnya Luo Xiu dipukuli habis-habisan oleh Zhang Hao dan orang-orang di sekitarnya, dan sepertinya untuk memamerkan kekuatannya di depan Liu Yuxin, dia memukulnya begitu keras hingga dia pingsan di tempat. Sebelum koma, Zhang Hao menginjak dadanya. Tendangannya begitu kuat dan berat hingga tulang rusuknya patah di tempat. Manik-manik yang diletakkan di dekat lengannya juga terjepit oleh pukulan keras tersebut dan tertanam di daging dan darahnya. Manik itu masuk ke tubuhnya dengan suara mencicit. Luo Xiu lahir di keluarga sipil biasa. Orang tuanya adalah orang biasa tanpa kualifikasi seni bela diri. Dia juga memiliki kakak perempuan di rumah. Mata pencaharian sehari-harinya bergantung pada ayahnya, Luo Songlin, yang pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan tanaman obat. Manik itu diambil oleh ayahnya ketika Luo Xiu masih sangat muda. Manik itu berwarna hitam dan putih, jernih, sangat indah, dan apakah itu musim panas atau musim dingin, akan ada sedikit kehangatan saat kulit bersentuhan dengan manik itu. Jadi bahkan ketika dia besar nanti, dia menyimpan mainan favoritnya di dekat dadanya. Tapi saat ini, manik ini telah menghilang. Apakah itu benar-benar masuk ke dalam tubuhku? Tepat ketika Luo Xiu sedang berpikir liar, kepalanya tiba-tiba membengkak hingga tengkoraknya terasa seperti akan meledak. Boom, rasanya seperti getaran hebat di jiwa, dan kemudian matanya menjadi gelap, dan Luo Xiu merasa bahwa dia muncul di dunia yang gelap dan kosong. Tempat apa ini? Berasal dari ketakutan akan hal-hal yang tidak diketahui, fenomena di luar jangkauan kognitifnya membuat Luo Xiu sangat gugup. Tiba-tiba, kilatan cahaya muncul di ruang gelap. Itu adalah manik yang memancarkan cahaya hitam dan putih, jernih, tak terduga, dan misterius. Sekilas Luo Xiu mengenalinya. Manik-manik itu telah menjadi mainan favoritnya sejak dia masih kecil. Kemudian, tanpa menunggu Luo Xiu bereaksi, manik-manik itu tiba-tiba terbang ke arahnya, lalu menabrak tubuhnya dan menyatu dengannya. Pada saat yang sama, sejumlah besar informasi membanjiri pikirannya. Tidak diketahui berapa lama waktu berlalu. Luo Xiu, yang pingsan di dalam kamar, membuka matanya. Dia jelas merasakan sedikit denyutan di jiwanya, dan dia juga merasakan bahwa manik itu ada di tubuhnya, seolah-olah itu adalah dengan miliknya jiwa-jiwa telah menyatu menjadi satu. Manik hidup dan mati yang paling berharga, 8 gurun di alam semesta, seluruh dunia, miliaran makhluk hidup, diagram urat kehidupan, kekacauan macam apa ini? Kenangan ekstra di benaknya membuat Luo Xiu hampir gila, tapi baginya tetap saja itu penuh misteri dan dia mendapatkan pencerahan darinya. Setelah sekian lama, hingga perlahan-lahan dia tenang, dia duduk bersila di atas tempat tidur. Sambil berpikir, dia membayangkan diri lain di benaknya, tetapi diri ini di benaknya memiliki pembuluh darah yang memancarkan cahaya putih samar yang terhubung satu sama lain di seluruh tubuh. Dan urat cahaya putih ini, berdasarkan pencerahan yang diperolehnya dari manik hidup dan mati yang paling berharga, disebut urat kehidupan. Pembuluh darah kehidupan tersebut terhubung satu sama lain, membentuk diagram pembuluh darah kehidupan. Dengan memvisualisasikan diagram pembuluh darah kehidupannya, Luo Xiu menemukan bahwa pembuluh darah kehidupan di banyak tempat di tubuhnya jauh lebih gelap dibandingkan tempat lain. Dan pembuluh darah kehidupan yang redup ini adalah luka yang dideritanya saat dia dipukuli oleh Zhang Hao dan lainnya. Cedera ini sangat serius, setidaknya bagi Luo Xiu, yang berada pada pemurnian tubuh tingkat kedua. Jika tidak ada ramuan penyembuh yang baik, dibutuhkan setidaknya lebih dari sebulan untuk pulih, dan juga akan meninggalkan akar cedera pada tubuh yang tersembunyi, yang akan mempengaruhi masa depan latihan bela dirinya.
Selama energi spiritual digunakan untuk memperbaiki area redup pada diagram meridian kehidupan, lukanya dapat dipulihkan? Informasi yang muncul di benak Luo Xiu membuatnya sedikit tidak bisa dipercaya, benar-benar di luar kesadarannya. Apakah itu berguna atau tidak? Mari kita coba dulu. Setelah memikirkan hal ini, Luo Xiu duduk bersila di tempat tidur dan mulai menjalankan tekniknya. Tingkat kultivasinya adalah pemurnian tubuh tingkat kedua, dan energi spiritual terkandung di dalam kulit dan daging. Dengan pengoperasian teknik ini, energi internal mulai beredar di meridian dalam tubuh. Dia merasa tenggelam dalam situasi misterius, dan energi spiritual bertransformasi di dalam tubuhnya, berubah menjadi vitalitas yang kuat dan luka serius di berbagai bagian tubuhnya mulai pulih dengan cepat. Dalam visualisasi Luo Xiu, tempat-tempat gelap dalam diagram kehidupannya berangsur-angsur menjadi semakin jelas. Inikah rahasia manik hidup dan mati yang paling berharga? Langsung memperbaiki urat kehidupan dan luka di tubuh dapat pulih secara otomatis? Ini sungguh menakjubkan. Luo Xiu sangat terkejut dengan perubahan yang terjadi di tubuhnya. Manik kehidupan dan kematian misterius yang menyatu dengannya, sepertinya memberinya kemampuan khusus yang melampaui dunia. Jika tubuh manusia terluka, pembuluh darah kehidupan akan rusak. Ketika luka diperbaiki, pembuluh darah kehidupan akan diperbaiki, dan sebaliknya. Luo Xiu melompat turun dari tempat tidur. Tulang rusuk yang patah di dadanya telah pulih dan tidak ada lagi sakit. Dia bergerak sedikit dan semua luka di tubuhnya benar-benar telah pulih seperti sebelumnya. Meskipun energi spiritual telah habis, dia awalnya berada pada level pemurnian tubuh tingkat kedua dan hanya dapat menyimpan sejumlah kecil energi spiritual di kulit dan dagingnya. Luo Xiu memeriksa tubuhnya. Kali ini dia duduk bersila di tanah, berencana untuk menjalankan latihan terlebih dahulu untuk memulihkan energi spiritual yang hilang. Selama proses menjalankan latihan, dia secara alami akan memvisualisasikan pembuluh darah kehidupannya sendiri di tubuhnya. Pada pikirannya gambar jalur energi dalam yang mengalir melalui meridian terlihat jelas. Ada 9 tingkatan bela diri, dari tingkat pertama hingga ke-9, yang terbagi dalam latihan dan bela diri. Semakin tinggi level latihan, semakin banyak meridian dan titik akupuntur yang terlibat dalam pergerakan energi internal, semakin baik efek latihannya. Jika latihan tingkat rendah, yang terjadi adalah sebaliknya. Luo Xiu hanyalah warga sipil biasa. Apa yang dia latih juga merupakan seni bela diri tingkat pertama yang paling rendah, yang hanya melibatkan beberapa meridian dan titik akupuntur di tubuhnya. Sudah 3 tahun sejak dia memasuki istana seni bela diri. Dan pada saat itu dia berusia 10 tahun, dan dia baru mencapai latihan tubuh tingkat kedua. Ini menunjukkan efek dari berlatih keterampilan bela diri tingkat pertama. Betapa buruknya, dan sejauh yang dia tahu, beberapa rekannya dengan latar belakang keluarga superior berlatih keterampilan seni bela diri tingkat tinggi, dan beberapa telah mencapai pelatihan tubuh tingkat kelima atau bahkan ke-6. Dalam pengetahuan Luo Xiu, dia hanya mengetahui 3 bidang pertama dari latihan seni bela diri, yaitu alam pemurnian tubuh, alam laut Qi, dan alam bawaan. Setiap alam dibagi menjadi 9 tingkatan. Implikasinya, latihan bela diri itu seperti naik ke surga ke-9, yang setiap langkahnya semakin sulit. Pada alam pemurnian tubuh, murid yang telah mencapai alam laut Qi dia disebut seniman bela diri sejati, dan alam Xiantian disebut seniman bela diri. Seorang murid bela diri seperti dia di pemurnian tubuh tingkat kedua berada di bawah siswa aula seni bela diri. Di mata para murid itu keluarga bangsawan, mereka hanyalah sampah dan tak tersentuh. Tiba-tiba, perhatian Luo Xiu tertuju pada diagram kehidupan yang dia visualisasikan dalam pikirannya. Sebuah ide seperti tren naluriah, yang membuatnya berpikir bahwa mungkin jalur pergerakan energi spiritual, peningkatan dan optimalisasi juga dapat dilakukan. Tingkat kultivasi pemurnian tubuh tingkat kedua sangat rendah, sehingga Luo Xiu dengan cepat memulihkan energi spiritual yang hilang, tetapi pikiran yang tumbuh di dalam hatinya tidak dapat menghilangkannya. Semua perhatiannya saat ini, dia tertarik dengan diagram kehidupan yang divisualisasikan dalam pikirannya. Dengan pemikiran, teknik pergerakan energi internal mengikuti pikirannya, dan meridian dalam diagram meridian kehidupan mengubah rutenya. Tanpa disadari, energi internal tingkat pertama, yang awalnya hanya melibatkan beberapa meridian dan titik akupuntur, bergerak melalui lebih banyak meridian, jauh melampaui cakupan keterampilan tingkat pertama. Puff, tiba-tiba, diagram kehidupan di benaknya runtuh, dan Luo Xiu juga terbangun dari keadaan misterius itu. Rute lari barusan salah, jadi diagram urat kehidupannya runtuh. Luo Xiu bergumam pada dirinya sendiri. Meridian dan titik akupuntur sangat penting dalam latihan bela diri, terutama saat melatih ilmu dalam. Jika sedikit saja salah, setidaknya meridian tersebut akan rusak, atau meridian tersebut akan patah dan menjadi cacat, atau bahkan kesurupan dan mati secara langsung. Teknik-teknik bela diri yang tersebar di seluruh dunia semuanya telah dipastikan benar dan tidak ada masalah. Tidak ada yang berani mengubah cara pengoperasian teknik tersebut secara gegabah, jika tidak maka akan mudah terjadi kesalahan besar dan akan terlambat untuk menyesal. Luo Xiu juga mengetahui hal ini dengan sangat baik, jadi dia tidak mencobanya secara pribadi, tetapi memvisualisasikan diagram pembuluh darah kehidupan dalam pikirannya.
Dengan wawasan pembuluh darah kehidupan, dia mengetahui setiap meridian dan titik akupuntur tubuh manusia dengan baik dan mencoba untuk meningkatkannya. Itu rute keberuntungan dari teknik ini. Meskipun diagram pembuluh darah kehidupan runtuh karena kesalahan pada akhirnya, kekuatan internal kelas 1 yang asli telah ditingkatkan olehnya dan menjadi lebih rumit daripada rute yang dicatat dalam kekuatan internal kelas 1 yang telah dia latih, dan efeknya pelatihan ini pasti akan lebih baik. Sedikit mengernyit, Luo Xiu menyentuh dagunya dan berkata pada dirinya sendiri, kekuatan internal kelas 1 pada dasarnya buruk, jadi peningkatan pun ada batasnya. Aku ingin tahu apa efeknya jika aku melatih keterampilan ini sekarang. Vitalitas langit dan bumi meresap ke dalam tubuh melalui anggota badan dan pori-pori tubuh, dipadatkan menjadi energi internal di bawah pengoperasian latihan, dan dimurnikan ke dalam kulit dan daging. Pada pemurnian tubuh tingkat ke-9, 3 tingkat pertama untuk melunakkan kulit dan daging, yang mengandung sejumlah kecil ki internal, tingkat ke-4 hingga ke-6 untuk melunakkan otot dan tulang, tingkat ke-7 untuk melunakkan organ dalam, dan tingkat ke-7 untuk melunakkan organ dalam. Tingkat ke-8 untuk memurnikan darah, dan tingkat ke-9 untuk memurnikan sumsum tulang. Setelah sekian lama, Luo Xiu membuka matanya dan merasa segar. Dia bisa merasakan energi spiritual di kulit dan daging di antara tinjunya yang sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Namun di masa lalu, waktu latihan yang sama tidak akan memberikan efek yang begitu nyata. Peningkatan tekniknya berhasil. Luo Xiu terkejut dan bahagia. Tidak hanya itu, Luo Xiu juga menemukan bahwa energi spiritual yang dia kembangkan kini mengandung vitalitas tak terbatas, sekaligus menyembunyikan aura kematian dan kehancuran. Dua kutub hidup dan mati, manik berharga hidup dan mati yang menyatu dengan dirinya memberikan pencerahan. Luo Xiu tahu bahwa takdir hidupnya mulai berubah. Luo Xiu sangat terkejut dengan perubahan yang terjadi di tubuhnya. Manik kehidupan dan kematian misterius yang menyatu dengannya, sepertinya memberinya kemampuan khusus yang melampaui dunia. Jika tubuh manusia terluka, pembuluh darah kehidupan akan rusak. Ketika luka diperbaiki, pembuluh darah kehidupan akan diperbaiki, dan sebaliknya. Luo Xiu melompat turun dari tempat tidur. Tulang rusuk yang patah di dadanya telah pulih dan tidak ada lagi sakit. Dia bergerak sedikit dan semua luka di tubuhnya benar-benar telah pulih seperti sebelumnya. Meskipun energi spiritual telah habis, dia awalnya berada pada level pemurnian tubuh tingkat kedua dan hanya dapat menyimpan sejumlah kecil energi spiritual di kulit dan dagingnya. Luo Xiu memeriksa tubuhnya. Kali ini dia duduk bersila di tanah, berencana untuk menjalankan latihan terlebih dahulu untuk memulihkan energi spiritual yang hilang. Selama proses menjalankan latihan, dia secara alami akan memvisualisasikan pembuluh darah kehidupannya sendiri di tubuhnya. Pada pikirannya gambar jalur energi dalam yang mengalir melalui meridian terlihat jelas. Ada 9 tingkatan bela diri, dari tingkat pertama hingga ke-9, yang terbagi dalam latihan dan bela diri. Semakin tinggi level latihan, semakin banyak meridian dan titik akupuntur yang terlibat dalam pergerakan energi internal, semakin baik efek latihannya. Jika latihan tingkat rendah, yang terjadi adalah sebaliknya. Luo Xiu hanyalah warga sipil biasa. Apa yang dia latih juga merupakan seni bela diri tingkat pertama yang paling rendah, yang hanya melibatkan beberapa meridian dan titik akupuntur di tubuhnya. Sudah 3 tahun sejak dia memasuki istana seni bela diri, dan pada saat itu dia berusia 10 tahun, dan dia baru mencapai latihan tubuh tingkat kedua. Ini menunjukkan efek dari berlatih keterampilan bela diri tingkat pertama. Betapa buruknya, dan sejauh yang dia tahu, beberapa rekannya dengan latar belakang keluarga superior berlatih keterampilan seni bela diri tingkat tinggi, dan beberapa telah mencapai pelatihan tubuh tingkat kelima atau bahkan ke-6. Dalam pengetahuan Luo Xiu, dia hanya mengetahui 3 bidang pertama dari latihan seni bela diri, yaitu alam pemurnian tubuh, alam laut ki, dan alam bawaan. Setiap alam dibagi menjadi 9 tingkatan. Implikasinya, latihan bela diri itu seperti naik ke surga ke-9, yang setiap langkahnya semakin sulit. Pada alam pemurnian tubuh, murid yang telah mencapai alam laut ki dia disebut seniman bela diri sejati, dan alam siantian disebut seniman bela diri. Seorang murid bela diri seperti dia di pemurnian tubuh tingkat kedua berada di bawah siswa aula seni bela diri. Di mata para murid itu keluarga bangsawan, mereka hanyalah sampah dan tak tersentuh. Tiba-tiba, perhatian Luo Xiu tertuju pada diagram kehidupan yang dia visualisasikan dalam pikirannya. Sebuah ide seperti tren naluriah, yang membuatnya berpikir bahwa mungkin jalur pergerakan energi spiritual, peningkatan dan optimalisasi juga dapat dilakukan. Tingkat kultivasi pemurnian tubuh tingkat kedua sangat rendah, sehingga Luo Xiu dengan cepat memulihkan energi spiritual yang hilang, tetapi pikiran yang tumbuh di dalam hatinya tidak dapat menghilangkannya. Semua perhatiannya saat ini, dia tertarik dengan diagram kehidupan yang divisualisasikan dalam pikirannya. Dengan pemikiran, teknik pergerakan energi internal mengikuti pikirannya, dan meridian dalam diagram meridian kehidupan mengubah rutenya. Tanpa disadari, energi internal tingkat pertama, yang awalnya hanya melibatkan beberapa meridian dan titik akupuntur, bergerak melalui lebih banyak meridian, jauh melampaui cakupan keterampilan tingkat pertama. Puff, tiba-tiba, diagram kehidupan di benaknya runtuh, dan Luo Xiu juga terbangun dari keadaan misterius itu. Rute lari barusan salah, jadi diagram urat kehidupannya runtuh,
Luo Xiu bergumam pada dirinya sendiri. Meridian dan titik akupuntur sangat penting dalam latihan bela diri, terutama saat melatih ilmu dalam. Jika sedikit saja salah, setidaknya meridian tersebut akan rusak, atau meridian tersebut akan patah dan menjadi cacat, atau bahkan kesurupan dan mati secara langsung. Teknik-teknik bela diri yang tersebar di seluruh dunia semuanya telah dipastikan benar dan tidak ada masalah. Tidak ada yang berani mengubah cara pengoperasian teknik tersebut secara gegabah, jika tidak maka akan mudah terjadi kesalahan besar dan akan terlambat untuk menyesal. Luo Xiu juga mengetahui hal ini dengan sangat baik, jadi dia tidak mencobanya secara pribadi, tetapi memvisualisasikan diagram pembuluh darah kehidupan dalam pikirannya. Dengan wawasan pembuluh darah kehidupan, dia mengetahui setiap meridian dan titik akupuntur tubuh manusia dengan baik, dan mencoba untuk meningkatkannya. Itu rute keberuntungan dari teknik ini. Meskipun diagram pembuluh darah kehidupan runtuh karena kesalahan pada akhirnya, kekuatan internal kelas 1 yang asli telah ditingkatkan olehnya dan menjadi lebih rumit daripada rute yang dicatat dalam kekuatan internal kelas 1 yang telah dia latih, dan efeknya pelatihan ini pasti akan lebih baik. Sedikit mengernyit, Luo Xiu menyentuh dagunya dan berkata pada dirinya sendiri, kekuatan internal kelas 1 pada dasarnya buruk, jadi peningkatan pun ada batasnya. Aku ingin tahu apa efeknya jika aku melatih keterampilan ini sekarang. Vitalitas langit dan bumi meresap ke dalam tubuh melalui anggota badan dan pori-pori tubuh, dipadatkan menjadi energi internal di bawah pengoperasian latihan, dan dimurnikan ke dalam kulit dan daging. Pada pemurnian tubuh tingkat ke-9, 3 tingkat pertama untuk melunakkan kulit dan daging, yang mengandung sejumlah kecil ki internal, tingkat ke-4 hingga ke-6 untuk melunakkan otot dan tulang, tingkat ke-7 untuk melunakkan organ dalam, dan tingkat ke-7 untuk melunakkan organ dalam. Tingkat ke-8 untuk memurnikan darah, dan tingkat ke-9 untuk memurnikan sumsum tulang. Setelah sekian lama, Luo Xiu membuka matanya dan merasa segar. Dia bisa merasakan energi spiritual di kulit dan daging di antara tinjunya yang sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Namun di masa lalu, waktu latihan yang sama tidak akan memberikan efek yang begitu nyata. Peningkatan tekniknya berhasil. Luo Xiu terkejut dan bahagia. Tidak hanya itu, Luo Xiu juga menemukan bahwa energi spiritual yang dia kembangkan kini mengandung vitalitas tak terbatas, sekaligus menyembunyikan aura kematian dan kehancuran. Dua kutub hidup dan mati. Manik berharga hidup dan mati keesokan paginya, Luo Xiu perlahan membuka matanya setelah berlatih sepanjang malam, tidak hanya tidak merasa lelah, tetapi juga penuh energi. Mungkin kecepatan kultivasi dalam 3 tahun terakhir ini terlalu lambat, sehingga tubuhnya sangat lapar, hampir rakus melahap dan menyerap vitalitas langit dan bumi. Efek dari kultivasi 1 malam sangat kentara, dan tidak memakan waktu lama baginya untuk menerobos ke pemurnian tubuh tingkat ketiga. Selain itu, setelah secara tidak sengaja menggabungkan manik-manik hidup dan mati, Luo Xiu menemukan bahwa fisiknya juga dipengaruhi oleh 2 kutub ki hidup dan mati. Dalam proses kultivasi, itu akan menjadi seperti transformasi total. Luo Xiu membuka pintu dan berjalan keluar, menuju aula pertunjukan seni bela diri di aula seni bela diri. Banyak siswa bela diri yang bangun pagi-pagi dan berlatih keras di bidang bela diri. Banyak orang yang memasang ekspresi aneh saat melihat Luo Xiu muncul di sini. Bukankah dia pingsan oleh anak buah Zhang Hao kemarin? Hei, kudengar orang ini menyukai Liu Yuxin. Ketika dia melihat Zhang Hao mengganggu Yuxin, dia bergegas menyelamatkannya. Apakah itu dia? Dia hanya orang miskin anak laki-laki dari latar belakang yang tak tersentuh. Dia bahkan tidak buang air kecil untuk menjaga dirinya sendiri. Seekor katak ingin makan daging angsa. Liu Yuxin adalah putri kaya dari keluarga Liu. Bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan orang yang tak tersentuh? Dia tidak tahu seberapa tinggi dunia ini. Sepanjang jalan, Luo Xiu mendengarkan. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak marah sama sekali ketika dia mendapat banyak ejekan dan ejekan itu. Namun, setelah dipukuli kemarin, dia tahu betul bahwa tanpa kekuatan, dia tidak punya hak untuk membantah. Karena seni bela diri dapat ditingkatkan, dan seni bela diri juga merupakan cara menggerakkan energi spiritual, dia bertanya-tanya apakah seni bela diri juga dapat ditingkatkan dan ditingkatkan. Di sudut bidang seni bela diri yang terpencil dan tidak berpenghuni, Luo Xiu menarik napas dalam-dalam. Untuk menenangkan suasana hatinya, bang, terlihat tubuhnya bergerak tiba-tiba. Dia mengambil posisi, dan melancarkan serangkaian pukulan, membuka dan menutup setiap gerakan, mengayunkan tinjunya, menciptakan angin kencang. Kumpulan seni tinju dan bela diri ini disebut tinju Mangyu, yang merupakan seni bela diri kelas 1 dan satu-satunya seni bela diri yang ia praktikkan. Karena Balai Seni Bela Diri Kota Qingyun tidak akan mengajarkan seni bela diri secara gratis, maka hanya ada 2 cara untuk mendapatkan warisan seni bela diri. Yang pertama adalah dengan mengeluarkan uang untuk membeli seni bela diri tersebut. Semakin tinggi level seni bela diri, semakin mahal harganya. Tingkat terendah seni bela diri kelas 1 juga harus membayar 100 tael perak. Ada cara lain, yaitu jika kultivasi bela diri Anda mencapai tingkat tertentu, Anda dapat masuk ke perpustakaan Istana Bela Diri dan memilih tingkat bela diri yang lebih tinggi. Seni bela diri kelas 1 yang dipraktikkan Luo Xiu dibeli dengan uang. Bagi keluarga warga sipil biasa, membeli seni bela diri akan menghabiskan hampir seluruh tabungan keluarga. Tidak semua orang di dunia ini bisa berlatih bela diri.
Lebih dari separuh masyarakatnya tidak memiliki kualifikasi dan bakat untuk berlatih bela diri. Bagi warga sipil yang ingin maju, berlatih bela diri adalah satu-satunya cara. Oleh karena itu, sejak ia dilahirkan memasuki aula seni bela diri pada usia 10 tahun, Luo Xiu itu adalah harapan seluruh keluarga. Dalam proses latihan tinju Mangniu, diagram pembuluh darah kehidupan muncul di benak Luo Xiu, dan rute pergerakan energi internal dari seluruh rangkaian teknik tinju terlihat jelas. Benar saja, seni bela diri juga dapat ditingkatkan melalui deduksi diagram urat kehidupan. Setelah mencobanya, Luo Xiu terkejut saat mengetahui bahwa idenya memang layak dan dia merasa bersemangat. Hei, dia maju selangkah, angin dari tinjunya menderu, dan kedua tinjunya seperti tanduk sapi, dan dia dengan keras menghantam tiang kayu di depannya. Bang, dengan ledakan, dada pria kayu itu meledak dengan tinjunya, dan serbuk gergaji berterbangan ke udara. Manekin kayu yang ada di arena bela diri Istana Bela Diri terbuat dari kayu besi hitam. Tanpa kekuatan latihan fisik tingkat ketiga, mustahil untuk merusak manekin kayu tersebut. Adapun Luo Xiu, budidayanya saat ini masih pada pemurnian tubuh tingkat kedua. Meskipun pemurnian tubuh tingkat ketiga dapat menghancurkan boneka kayu, itu tidak akan pernah mencapai efek ini. Setidaknya pemurnian tubuh tingkat keempat yang dapat melakukannya. Melihat efek yang dia timbulkan, mata Luo Xiu bersinar. Bukankah itu berarti dia bisa bertarung bahkan melawan prajurit pemurnian tubuh tingkat 4? Setelah peningkatan seni bela diri saya, kekuatan saya meningkat pesat. Luo Xiu menjadi semakin percaya diri dengan pelatihan seni bela diri di masa depan. Pergilah, semua orang buta. Apakah kamu tidak melihat Tuan Zhang datang? Sebuah suara arogan dan mendominasi datang dari bidang seni bela diri. Luo Xiu mendongak dan melihat beberapa anak laki-laki pesolek berjalan dengan angkuh. Beberapa orang menelan amarah mereka dan tidak berani melawan. Di antara anak laki-laki pesolek ini, ada seorang pria muda berpakaian brokat yang dikelilingi di tengah. Melihat pria ini, Luo Xiu tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Bukankah ini yang tak tersentuh bernama Luo? Beraninya dia muncul di sini. Tiba-tiba, tawa arogan dan liar datang, dengan sarkasme, ejekan dan penghinaan dalam kata-katanya. Kalimat ini keluar dari mulut pemuda berbaju brokat. Di saat yang sama, beberapa siswa bela diri yang sedang berlatih bela diri tak jauh dari situ juga melihat ke arah sini. Pemuda berbaju brokat ini adalah Zhang Hao. Ia berasal dari keluarga kaya dan bisa dikatakan salah satu pengganggu di kalangan pelajar di Istana Bela Diri. Kemarin, karena Luo Xiu melihatnya mengganggu Liu Yuxin, dia buru-buru berdebat dengannya dengan marah. Kemudian dia dipukuli habis-habisan oleh Zhang Hao dan anak buahnya, terutama ketika pihak lain menginjak dan mematahkan tulang rusuknya. Luo Xiu masih mengingatnya. Saat itu Zhang Hao mengucapkan kata-kata kasar bahwa dia akan memukul Luo Xiu setiap kali dia melihatnya di masa depan. Jadi ketika dia melihat Luo Xiu di bidang seni bela diri, dia langsung mendatanginya. Dasar anak paria bodoh, Liu Yuxin, bisakah kamu memikirkan sesuatu? Jika kamu takut dipukuli, berlututlah dan mohon ampun. Mungkin aku akan mengampunimu sekali saja. Zhang Hao menunjuk ke hidung Luo Xiu, tampak merendahkan. Luo Xiu menatap Zhang Hao di depannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sejauh yang dia tahu, kultivasi Zhang Hao adalah seorang seniman bela diri di pemurnian tubuh tingkat 4. Dia tidak berbicara karena dia takut pada pihak lain, tetapi karena dia memikirkan apakah dia bisa mengalahkan orang ini. Jika aku bisa, aku akan memukulmu begitu keras hingga ibumu pun tidak akan bisa mengenalimu. Luo Xiu mengepalkan tangannya. Sialan, nak, kamu bisu. Tuan Zhang sedang berbicara denganmu, apa kamu tidak mendengarnya? Seorang pengikut di belakang Zhang Hao melangkah maju dan menamparkan Luo Xiu tepat di sisi kiri wajahnya. Orang-orang ini selalu sombong. Orang yang menyerang Luo Xiu bernama Li Hai. Dia berasal dari keluarga biasa, tapi dia tahu cara mengikuti orang banyak. Dia mengikuti Zhang Hao sepanjang hari. Dia juga terlibat dalam pemukulan Luo Xiu kemarin.